Baik, selamat siang Ibu Turita dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 dan kami ingin membahas tentang aliran Brata ke sawah. Nah, ini adalah nama anggota dari kelompok 5. Pertama ada Miriam Anselma Anggida Silva, lalu ada saya sendiri Rian Darmastiadi, Mutia Afifa Anugrah Saputra, dan Muhammad Latif Mubdi. Jadi apa itu Brata Kesawah? Aliran Brata Kesawah merupakan salah satu aliran kebatinan masyarakat Jawa yang berfokus pada pengajaran keharmonisan antara manusia dengan lingkungan dan hati nurani. Ajaran ini dipopulerkan oleh tulisan-tulisan seorang mantan wartawan bernama Brata Kesawah sebagai bentuk keresahannya terhadap masyarakat di sekitarnya yang sudah jauh dari ajaran agama dan sikap baik. Kiai Brata Kesawa ini merupakan seorang yang mencetuskan aliran Brata Kesawa dan merupakan tokoh dan pemikir yang lahir pada tahun 1897 di Wonopati, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai seorang yang intelektual dan juga mengintegrasikan ajaran Islam dengan elemen kebatinan lokal dan berupaya untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan dan keimanan melalui karya-karya beliau, terutama buku Kunci Swarga atau Miftahul Janati yang menjadi salah satu karya terkenal beliau. Aliran Brata Kesawa ini berkembang pada abad ke-20, khususnya sekitar tahun 1920-an. Dan pada periode ini, Kiai Brata Kesawa, yang merupakan tokoh utama aliran ini, berusaha untuk merespon dinamika Islam kejawen yang muncul sebagai hasil akulturasi budaya Islam dengan kepercayaan masyarakat Jawa yang sudah ada sejak akhir Kerajaan Majapahit. Selanjutnya itu mengenai latar belakang, pada tahun 1952 Brata Kesawa menulis sebuah buku berjudul Kunci Swarga dengan maksud untuk menyumbang pemikiran bagi akhlak bangsa Indonesia yang telah bebas dari penjajahan. Buku ini berisi itikat mengenai Tuhan Yang Maha Esa. Buku ciptaan Brata Kesawa sangat menarik perhatian pembaca, bukan karena kesukarannya, tetapi karena cara beliau menguraikan pemikirannya, memilih kata-kata serta keindahan kalimatnya yang membuat orang menjadi tertarik untuk membacanya. Ajaran Brata Kesawa bukanlah ajaran yang memang sengaja diajarkan ke masyarakat Jawa, melainkan adalah pemikiran dari Brata Kesawa mengenai Allah, manusia, dan tentang kelepasan. Yang dituangkan melalui tulisan menjadi sebuah buku dikarenakan beliau merasa prihatin dengan keadaan masyarakat sekitar yang perbuatannya menyimpang dari ajaran agama yang dibawa Rasul Allah, sehingga merugikan masyarakat dan negara. Dalam buku yang ditulis, Brata Kesawa menguraikan itikat mengenai Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan dalil nakli, kitab Tuhan, dan dalil akli, akal pikiran. Buku Kunci Swarga berisi percakapan seorang guru dan murid meliputi ajaran Allah, hal mati, jalan untuk mendapat pengetahuan akan Allah, dan hal-hal lainnya yang gaib. Masyarakat Jawa mempercayai kitab-kitab karya Brata Kesawa yang memuat pemikiran-pemikiran Brata Kesawa sebagai pedoman yang baik dalam laku. Laku bagi orang Jawa berarti perilaku yang berpedoman pada ajaran yang diyakini oleh untuk mencapai Mamayu Hayuning Bawana dan semangat Ambrastu Dur Angkara, yaitu semangat memberantas keangkara murkaan baik angkara murka yang berasal dari duniawi maupun dari dalam diri. Selanjutnya, berikut adalah dua karya beliau yang terkenal, yaitu adalah Falsafah Siti Jenar dan juga Kunci Swarga. Kiai Brata Kesawa menulis Kunci Swarga dan Falsafah Siti Jenar karena ingin berkontribusi dalam membangun akhlak bagi bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan. Beliau ingin menyelesaikan masalah dekadensi moral dan juga spiritual di masyarakat. Buku Kunci Swarga ditulis dalam bahasa Jawa Ngoko dengan metode cerita dialog dua arah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan beliau juga menjelaskan konsep ketuhanan dan keimanan dengan cara yang logis dan juga argumentatif serta menggunakan sumber-sumber keagamaan yang otoritatif. Secara keseluruhan, dua buku ini merupakan dasar kepercayaan aliran Brata Kesawa yang mencerminkan usaha untuk mengharmonisasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal serta menjawab tantangan spiritual di tengah masyarakat pada saat tersebut. Selanjutnya ada konsep dari Brata Kesawa. Konsep utama Kiai Brata Kesawa ini meliputi keimanan berdasarkan pengetahuan yang komprehensif menggunakan penalaran logis untuk menjelaskan sifat-sifat Tuhan dan juga mendefinisikan kebatinan sebagai pengetahuan yang terpisah dari aspek lahiriah dan mengkritik aliran kebatinan yang menyimpang dari ajaran Rasul. Selain itu, beliau juga menolak paham ateisme dan naturalisme dan menganggapnya sebagai penyimpangan dari petunjuk ilahi. Meskipun fokusnya pada aspek intelektual dan spiritual, aliran ini juga melibatkan praktik ritual yang mencerminkan tradisi kebatinan Jawa.
Dasar kepercayaan aliran Brata Kesawa ini terletak pada pandangan spiritual yang mengintegrasikan antara ajaran Islam dengan elemen-elemen kebatinan lokal. Kiai Brata Kesawa ini berupaya menjelaskan konsep ketuhanan dan keimanan melalui karya-karyanya, terutama dalam buku Kunci Surga. Selanjutnya mengenai tata cara ibadah, adapun tata cara ibadah supaya orang dapat mencapai pengetahuan sebenarnya atau ma'rifat. Orang harus melakukan sholat, berikut 4 macam sholat, yaitu yang pertama sholat syariah, ya ini merupakan penyembahan badan penyucian dengan air. Jika sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang akan mendapat pengetahuan syariah, yang berarti pengetahuan panca indera seperti umpamanya oleh karena mata telah melihat dunia, orang percaya bahwa Allah ialah Khalik di dunia ini. Lalu ada sholat toriko atau penyembahan budi atau penyembahan hati. Merupakan penyuciannya terjadi dengan perantaraan bergumul dengan nafsunya atau dengan keinginannya. Jika sholat ini diterima oleh Allah, orang akan menandakan pengetahuan toriko. Yang didapatkan berarti pengetahuan akan pengertian atau pengetahuan akan ketiga indera terakhir dari 8 indera. Kepercayaan yang demikian itu disertai pengertian, orang tahu siapa sebenarnya Allah. Kepercayaan yang demikian juga disebut ainul yakin, kepercayaan yang membuktikan. 3, sholat hakika atau penyembahan jiwa atau penyembahan roh. Penyembahan merupakan penyembahan dengan perantara rasa jati yang penyuciannya terjadi dengan ketenangan batin dan kejernihan, keawasan dan ingat atau ening, awas eling. Jika sholat ini diterima oleh Allah, akan menghasilkan pengetahuan yang hakika, yaitu pengetahuan rasa jati yang tidak hanya terbatas kepada pengertian saja. Pengertian ini disebut hakul yakin. Selanjutnya yang keempat, sholat ma'rifat atau penyembahan sukma, jiwa yang puasa tanpa alat. Inilah penyembahan sang halus atau purusa atau penyembahan Allah perorangan. Penyuciannya terjadi dengan keadaan yang tanpa keinginan atau wirakia atau suhud yang terdiri dari membuang segala macam cita-cita kecuali cita-cita yang bersangkutan kepada Allah. Jika penyembahan ini diterima oleh Allah, orang akan mendapatkan pengetahuan ma'rifah atau ma'rifah yang secara benar. Artinya bahwa kepercayaan itu tanpa alat, tak dapat dikatakan seperti apa. Inilah taraf yang disebut peleburan papan dan tulisan, taraf ketenangan yang tak dapat diuraikan dan disebut dengan isbatul yakin. Sekalipun ada beberapa banyak mengenai ma'rifat, adapun cara melakukan sholat ma'rifat ialah suatu latihan budi atau latihan pikiran atau cipta yang terdiri dari 2 bagian, yakni pemusatan cipta, yakni atau biasa disebut bahasa Arabnya berupa tafakur dan samamana melalui bahasa Sanskerta. Di sini cipta dipusatkan pada satu hal. Yang kedua, meditasi dengan mengosongkan cipta. Jika meditasi disertai dengan pengbahasa Sanskerta, meditasi ini berakhir pada samadhi atau khusyuk. Ya, orang dibebaskan dari segala perkara duniawi dan dibebaskan dari segala dosanya dalam seluruh hidupnya. Yang dimaksud dengan dosa ini bukan hanya perbuatan, melainkan juga dosa pikiran, perbuatan bersama-sama mewujudkan antara makhluk dan kholik. Jika taraf ini dilalui oleh beberapa orang dan berhasil, akan pulang ke asalnya atau kembali kepada Allah. Taraf ini tidak dapat diuraikan sebab a'raf, ini taraf keadaan yang tanpa alat, dan taraf ini tidak dapat dikatakan seperti apa. Nah, jadi dalam melakukan pengamalan aliran Batak ke sawah, setidaknya ada 3 hal yang harus pengikutnya lakukan, yaitu mempelajari dan mengamalkan ajaran agama, lalu melepaskan diri dari dominasi keinginan dunia, lalu yang ketiga adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga hal ini sudah dapat dilakukan, maka maka pengikutnya akan dapat dengan mudah mengerti apa itu aliran Batak ke sawah dan menjalaninya dengan baik. Ajaran tentang manusia dibagi menjadi 3, yaitu badan kasar, badan halus, dan sang halus. Badan kasar yaitu tubuh yang mempunyai peralatan yang dapat dimanfaatkan manusia dalam keadaan yang biasa, yaitu hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, kulit dan daging tulang untuk merasakan pedih dan ngilu, jantung,
jantung, dan kemaluan. Yang kedua yaitu badan halus, di mana hanya memiliki satu alat, yaitu rasa eling atau rasa jati yang halus sekali dan hanya kadangkala bertindak. Yang ketiga yaitu sang halus sebagai bagian terdalam tidak memiliki suatu alat apapun, karena sang halus berkuasa tanpa alat. Sang halus ini bukanlah Allah, tetapi bayang-bayang Allah. Karena Allah yang dikatakan Brata Kesawa adalah hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tanpa awal, dan tanpa akhir. Tak dapat dikatakan seperti apa, tiada zaman, tiada makam, tiada tujuh, tiada tempat, jauh tanpa batas, dekat tanpa sentuhan, tiada luar, tiada dalam, tetapi meliputi semua yang tergelar atau terbentang ini. Selanjutnya itu adalah hubungan antara badan kasar dan badan halus. Badan kasar adalah tubuh fisik yang berfungsi sebagai penerima stimulus dan memberikan respon. Sedangkan badan halus yang sering dianggap sebagai roh mengelola emosi dan pikiran. Keduanya ini bekerja sama dan saat badan kasar berfungsi, badan halus memberikan makna dan tujuan pada tindakan. Dan jika badan halus terpisah dari badan kasar, individu mengalami kematian fisik dan spiritual. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara keduanya penting untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan badan kasar adalah fisik manusia, sementara badan halus adalah roh yang melekat pada badan badan individu. Jadi ketika badan halus itu terlepas dari badan kasar, maka individu tersebut mengalami kematian. Nah, di kesimpulannya adalah aliran Brata Kesawa adalah aliran tidak sengaja tercipta oleh seorang mantan wartawan yang bernama Brata Kesawa. Ini berisi tentang konsep keimanan yang berdasarkan pada pengetahuan dalil nakli atau kitab Tuhan dan dalil akli atau akal pikiran yang mencegah ateisme dalam masyarakat pada abad ke-20 serta untuk memperbaiki moral di masyarakat. Ajaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu badan kasar, badan halus, dan sang halus. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini dan selanjutnya adalah referensi yang kami gunakan. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.